waktu itu ada yang kasih komentar di YouTube ya, bahwa intinya ada kegagalan tentang bagaimana cara memotret. Ini ada dua konteks nih, yang satu gagal menggunakan handphone, yang satu bahkan gagal menggunakan kamera mirrorless atau full frame DSLR. Jadi ini udah kamera-kamera yang harga belasan sampai puluhan juta. Jadi hari ini saya akan ngomongin tentang peralatan apa saja yang saya cuma bisa share ya. Peralatan apa saja yang saya bisa pakai di pembuatan bisnis Microstock fotografi ini, sehingga nanti teman-teman bisa punya gambaran apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin gitu ya. So stay tune guys, kita ketemu beberapa saat lagi. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi book saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap. Halo teman-teman, salam kenal, saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah rawuh ke channel YouTube saya. Jadi seperti tadi saya bilang, saya kepengen mencoba ngebantu teman-teman perihal masalah fotografi gears. Jadi sebenarnya saya tuh kalau motret, bisnis saya kan kebagi jadi dua ya. Satu bisnis wedding and portrait. Yang kedua, ini saya punya divisi baru namanya Microstock Fotografi, di mana saya menjualkan foto-foto saya secara retail melalui platform Shutterstock. Nah, kalau saya motret untuk wedding, saya banyak pakai kamera-kamera yang high-end, jadi kayak full frame, terus kemudian lensa-lensa yang kalau di Canon ya mungkin L-series itu yang ringnya merah gitu. Kemudian kalau di Nikon, saya kebetulan pakai dua sistem ya. Kalau di Nikon saya pakai lensa-lensa nano VR, jadi benar-benar lensa high-end, harga belasan sampai puluhan gitu ya. Nah cuman kalau misalnya di Shutterstock tuh sebenarnya saya nggak butuh pakai kamera ataupun fotografi gears yang susah-susah gitu. Kayak foto ini yang teman-teman lihat ini adalah foto mie ayam. Ini saya foto mie ayam ini di Jalan Magelang, itu ada namanya Sindu Kusuma Edupark. Itu mie ayam jalanan itu saya foto cuma pakai kamera Samsung nih, yang saya pakai ngevlog sekarang ini kamera Samsung A10s. Itu saya pakai itu. Jadi ini ada foto mie ayam. Kemudian saya motret juga cekernya. Jadi ini adalah mie ayam ceker gitu. Terus kemudian saya foto pangsitnya. Ini semua pakai smartphone. Jadi Samsung A10s itu udah discontinue. Itu saya beli 2019 lalu, harganya cuma sekitar 1,6 juta. Jadi sebenarnya masuk ke dalam kategori smartphone entry level. Nah sekarang saya mau share tentang kamera yang saya pakai. Kameranya pun juga sederhana. Ini kamera ini adalah kamera Canon EOS M. Ini kamera ini Canon EOS M generasi pertama. Jadi jadul. Dia diproduksi itu tahun 2012 dan saya beli tahun 2014. Sebelum saya berangkat ke Maldives untuk prewedding, saya butuh kamera untuk. Nah, behind the scene-nya saya yang saya saya jualin, bahkan saya jual ini behind the scene itu saya jual sekitar $200 untuk ke klien ya. Itu saya bikin pakai kamera ini, dan ini dipegang sama istri saya. Jadi kayak ya memang dokumentasi ya, cuman dokumentasi itu matters sih buat klien saya, matters banget. Makanya saya jual untuk mungkin berapa ya, 3 menit sampai 5 menit, intinya satu lagu lah gitu ya. Itu saya jual sekitar $200-an kalau untuk wedding ya. Jadi kamera ini yang saya pakai. Nah masalah lensa, saya tuh punya 3 lensa. Jadi pada waktu saya beli, saya dapat 2 lensa sama 1 external flash. External flashnya sih sebenarnya bagus sih, cuman saya jarang pakai. Yang pertama adalah kamera wide. Mohon maaf, lagi ada tamu ternyata di luar. Ini lagi PPKM, nggak bisa terima dine in, susah juga kita. Lanjut ya. Jadi ini lensa pertama adalah 1855. Ini f-nya dari mulai 3,5. Jadi kalau saya motret kayak ini yang teman-teman lihat nih, saya lagi motret resort tempat saya tinggal di Maldives namanya Lux. Ini pakai
lensa wide ini. Kemudian saya motret juga di Museum Kereta Api Ambarawa. Itu ada tulisannya IM Ambarawa, itu saya juga motret pakai lensa ini 1355, ini keren banget. Ya tinggal kalau saya motret wide secara teori fotografi, kalau misalnya mau tajam ya diafragmanya saya kecilin. Kalau di dalam dunia fotografi, diafragma kecil itu angkanya digedein. Jadi saya pakai angka tuh 11, 16 gitu pakai lensa ini. Lalu yang kedua, saya punya lensa ini lensa fix 22 mili. Jadi kalau saya motret kayak donat, kemudian ada mie ayam, motret makanan-makanan rumahan ya, yang saya pakai untuk pencitraan di Instagram ataupun saya jualin di Shutterstock tuh saya pakai ini. Karena lensa fix ini 22 mili ini hasilnya bagus banget dan f-nya bisa sampai 2,0. Jadi saya bisa make sure bahwa belakangnya blur. Nah, ada foto juga. Saya motret daun kering. Waktu itu laku berapa ya? 40-an sen kalau nggak salah. Itu ini pakai lensanya ini. Jadi kalau teman-teman lihat foto di samping ini kan daunnya kan blur banget kan. Nah, ini pakainya lensa ini. Ini worth it banget. Terus yang ketiga, ini saya pakai lensa ini lensa kecil banget nih. 35 mili fix. Ini ngomongnya kalau di Tokopedia namanya lensa Fujian CCTV. Mountingnya sih bisa milih mau Canon, mau Sony, mau Fuji bisa milih. Lensanya cukup murah ini, sekitar 490 ribuan. Cuman karena ini itu manual, memang saya beli lensa ini hanya untuk keperluan footage. Kayak teman-teman lihat footage saya yang sekarang ini saya bikin di tempat tetangga. Itu ya cuman daun-daun kalau di bahasa Jawa itu rumah-rumah Jawa di sekitaran rumah saya itu masih pakai tanaman tetean, jadi kayak tanaman yang digunakan sebagai fence atau pagar hijau gitu ya. Ini saya bikin footage-nya pakai ini. Kenapa saya nggak bisa pakai lensa ini untuk bikin footage secara optimal? Karena lensanya ini otomatis, jadi saya nggak bisa matiin automation-nya. Ketika automation-nya nggak bisa dimatiin, jadi dia kayak mencari fokus. Saya gerak dikit gini, atau daunnya gerak dikit, dia mencari fokus lagi. Dengan begitu saya akan pasti kena penolakan karena alasan fokus. Atau gambarnya tidak stabil. Nah, cuman kalau kayak ini, saya bikin footage cupang, saya bikin footage air mengalir, waktu itu yang laku $6 itu, pakai ini. Walaupun sebenarnya saya juga bikin footage di Hong Kong waktu itu, bikin footage istri saya pakai ini ya laku juga. Cuman susah gitu, saya gagal terus pakai ini. Udah ya, tadi teman-teman udah lihat artinya peralatan fotografi untuk microstock ini yang saya pakai sangat sederhana. Saya bisa ngerti sih kalau teman-teman pakai handphone desperate. Ini kemarin ternyata ada yang pakai kamera full frame harga puluhan juta juga ditolak karena alasan fokus. Lensanya pun pasti lensa-lensa bagus, juga desperate. Satu hal yang saya bisa share, kalau teman-teman masuk ke dunia microstock fotografi ini bukan masalah keren-kerenan alat. Ini masalah bagaimana kita memahami peralatan fotografi yang kita pakai, kemudian diimplementasikan untuk kebutuhan Shutterstock. Kalau misalnya nih, saya motret Shutterstock pakai lensa Fujian ini, kayak misalnya teman-teman lihat foto daun saya di samping ini ya. Ini fotonya keren. Kalau buat foto fine art keren. Nanti kalau ini kan saya lagi rencana mau bangun villa lagi di daerah Cakringan ya. Itu kalau nanti saya bangun di sana, saya kepengen kasih foto-foto fine art gitu, nah itu saya bikinnya pakai lensa ini. Karena kalau teman-teman lihat fotonya ini gila, blurnya kayak di dunia lain gitu. Cuman ini susah sekali masuk ke dalam dunia Shutterstock, karena Shutterstock itu yang dibutuhkan foto yang jernih, tajam, jelas, terang, kayak gitu-gitu toh. Makanya kalau foto-foto cuman sekedar kayak apa nih, kayak ini foto tanaman gitu. Saya motret tanaman ini di daerah sana, Sleman sana. Saya punya saudara daerah Sleman sana, depannya ada tanaman rumahan gitu. Ya laku. Saya motretnya pakai lensa ini 1855. Jadi yang untuk keperluan wide gitu. Sawah di sana saya juga motret pakai lensa ini. Approve juga di Shutterstock. Jadi jangan jangan terlalu bingung ketika teman-teman tuh mau punya fotografi gear apa, karena saya di sini mencontohkan saya memotret menggunakan smartphone, approve, laku. Saya memotret menggunakan EOS M, laku. Ini jauh lebih jelek daripada
kamera-kamera yang teman-teman punya, misalnya kamera DSLR, kamera full frame segala macam, ini kamera ini jelek, maksudnya sudah jadul sekali gitu ya. Jadi intinya teman-teman bisa pakai apapun, yang perlu diperhatikan adalah harus memahami bagaimana sistem si kamera dan si handphone teman-teman itu bekerja untuk keperluan memotret Shutterstock. Nah kalau misalnya masalah penulisan deskripsi segala macam, saya kan udah share tuh di video ini ada. Kalau teman-teman mau yang lebih komprehensif, teman-teman tinggal beli buku saya Shutterstock. Mau beli bundling juga bisa. Kalau misalnya yang nggak punya credit card, tinggal email ke saya ataupun DM ke Instagram saya, nanti dibantuin sama tim studio saya untuk beli e-booknya. Cuman artinya penulisan deskripsi itu juga sebuah seni menulis ya, karena nggak, ya saya juga ketolak juga ada. Teman-teman yang sudah senior juga ada, teman-teman yang baru-baru apalagi penolakan karena deskripsi banyak. Cuman di YouTube saya sudah share di playlist berburu dolar di Shutterstock. Kalau teman-teman males repot pelenjah-pelenjah dari satu video ke video lain, ya baca buku saya. Link downloadnya ada di bawah. Nanti bisa bayar pakai kartu kredit, bisa pakai Shopee Pay lewat Indomaret, beli voucher Android gitu juga bisa, mau transfer juga bisa, bebas saya. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jangan terlalu bingung ya masalah fotografi gears. Ini peralatan yang saya pakai ini adalah peralatan murahan. Ini kamera ini sekarang paling harganya cuma sekitar 1,5 juta. Jadi 4 benda ini, 3 lensa dan 1 kamera ini harganya nggak nyampe 5 juta ini satu kayak gini. Dan saya pakai bener-bener ini untuk memotret Shutterstock. Sudah lebih dari cukup. Begitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Subscribe di channel ini. Nyalain loncengnya, ting. Insya Allah saya akan upload setiap hari. Biasanya saya jadwalin upload itu jam 5 pagi. Jadi video saya nggak panjang-panjang kok, paling 8 menit. Ya kalau pas saya pemotretan live shooting biasanya lama sampai 11 menit. Cuman kalau tips-tips kayak gini paling cuma 8 menit. Ya biar teman-teman habis sholat subuh duduk-duduk bentar, dapat inspirasi. Kalau sudah, dimatiin videonya, kemudian praktek. Jangan terus diem-diem aja. Kalau diem-diem aja teman-teman nggak bisa segera dapat earningnya dari Shutterstock. So stay tune guys, kita ketemu di video berikutnya.